Rimi dan Dana, aku akan menjelaskan mengenai proposal polis yang terdiri dari manfaat, asuransi kesehatan, S-Charge yaitu kartu PSS, asuransi sakit kritis, cover seumur hidup dan juga bisa cover saat meninggal yaitu PCB 88 serta asuransi jiwa Prucinta untuk Dana. Sebelum aku jelaskan mengenai fitur-fitur atau manfaat dari asuransi ini, aku mau cerita dulu nih sedikit mengenai sahabat dekatku. Sahabat dekatku ini adalah seorang wanita karir dengan gaji besar di perusahaan multinasional Amerika. Asetnya dia banyak dan lifestyle-nya high profile. Tiap tahun dia bisa tuh jalan-jalan ke luar negeri 2-3 kali. Tahun 2018, aku menawarkan untuk upgrade asuransi kesehatan beliau yaitu dari kartu PHS Prudential menjadi kartu Black Card PPH Plus atau saat ini juga ada ya kartu PSS. Namun sayang sekali beliau menolak, alasannya dia masih di cover asuransi kantor dengan nilai besar. Namun begitulah hidup ya, hari ini kita sehat, kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Resiko benar-benar kita tidak dapat duga. Di bulan Januari 2019, teman saya ini bolak-balik rumah sakit dan ternyata dia terdiagnosa kanker kelenjar getah bening. Sayang sekali asuransi kesehatan yang dia miliki itu limitnya nggak memadai dan akhirnya banyak nombok biaya. Limit per tahunnya dia 150 juta dengan kamar 300 ribu per hari. Ya sangat-sangat kurang limit ini ya jika seseorang sudah kena yang namanya sakit kronis termasuk kanker. Sehingga akhirnya beliau pun menggunakan kartu BPJS untuk pengobatan dan perawatan kanker. Ya keluarganya mengeluhkan ya karena BPJS ini pun ternyata ada limitnya ya. Dan limitnya ini biasanya juga ada batasan hari ya. Jadi misalnya saat masuk pertama kali itu bisa tuh misalnya selama 60 hari ya, nanti lama-lama tinggal 30 hari ya. Nanti lama-lama tinggal 15 hari, 7 hari atau bahkan tiap 2 hari harus keluar dulu dari rumah sakit baru kemudian masuk lagi, antri lagi dari IGD atau dari poli. Ya, kebayang nggak kalau seperti itu? Gimana tuh kalau misalnya si pasien tersebut misalnya di ICU atau dia dirawat inap tapi kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk dia keluar dulu. Tapi apa boleh buat ya? Ya demikianlah ya untuk aturannya BPJS. Nah akhirnya teman saya ini meninggal 26 September 2019 setelah 9 bulan terdiagnosa kanker kelenjar getah bening. Sedih banget ya kehilangan seorang sahabat. Jadi sebenarnya kalau seseorang sakit itu saat ini solusinya ada 3 sih, terutama kalau nasabah tersebut juga adalah seorang karyawan. Dia bisa pakai kartu BPJS-nya, asuransi kesehatan dari kantor, serta dia juga bisa pakai untuk kartu PPH Plus atau PSS dari Prudential. Masing-masing tentu saja ada plus minusnya. Contoh, contoh ya kalau BPJS itu dia akan dibayar sesuai dengan limit BPJS ya. Terus kemudian antrinya dari subuh, tidak ada jaminan ketersediaan kamar, dokter nggak bisa milih, obat-obatan juga generik ya. Nah tapi untuk rawat jalan dia bisa, tapi harus ngantri ya dari poli. Itu contohnya kalau BPJS. Nah, kalau asuransi kesehatan dari kantor, ya tentu saja fasilitas dan limitnya sesuai ya dengan kartu atau jenjang atau posisi di kantor. Rumah sakitnya juga terbatas ya. Tidak semua rumah sakit tergantung dari asuransi tersebut dia kerjasama dengan rumah sakit mana ya. Kemudian juga kamarnya kembali lagi sesuai dengan jenjangnya ya di kartu karyawan, kartu rumah sakit atau kartu asuransi masing-masing karyawan tuh biasanya sudah ada plannya ya. Budget klaimnya terbatas, ada limitnya. Kenapa demikian? Karena rata-rata kalau asuransi kesehatan untuk karyawan itu biasanya hitungannya total ya. Jadi dihitung satu perusahaan. Contoh misalnya budget setahun untuk satu perusahaan itu misalnya 200 juta ya. Nah ternyata kalau misalnya nih ada yang sakit dan sakitnya cukup parah, akhirnya tahun tersebut total klaimnya 250 juta. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tahun depan pasti si asuransi
akan menaikkan premi ya, karena dia rugi dong ya kan, dia cuman menerima pembayaran 200 juta sementara dia harus bayar klaim 250 juta. Dan ada beberapa catatan ya, misalnya si pasien atau si karyawan yang klaimnya banyak atau sakitnya kronis itu biasanya mereka nggak mau terima ya. Ya kalaupun mereka terima ya si perusahaan akan di-charge gede. Nah biasanya perusahaan nggak mau seperti ini. Hal ini soalnya saya tahu detail karena teman saya dia seorang HR director di satu perusahaan, dan di perusahaannya dia itu ada mungkin sekitar 8 sampai 10 orang itu dia tidak masukkan ya ke dalam asuransi kantor ya. Kenapa? Karena emang udah di istilahnya si asuransi ini tidak mau terima lagi 10 orang tersebut karena risiko mereka itu tinggi ya, ada penyakit-penyakit kronis ya. Sehingga akhirnya si perusahaan ini memberikan fasilitas ke karyawan 10 orang ini BPJS, dan dia ada batasan limit ya. Jadi misalnya satu orang itu dijatah 1 tahun dikasih misalnya 10 juta atau 15 juta ya. Pokoknya cukup nggak cukup ya sudah seperti itu gitu loh ya. Nah sayang sekali ya kalau misalnya si karyawan tersebut mengalami yang sakitnya cukup kronis ya. Nah bagaimana nih? Sementara dari kantor ya jatahnya dia mungkin dia nggak dapat ya asuransi tersebut, dia harus pakai BPJS dan ada bisa reimburse ke kantor, tapi reimburse-nya ini pasti juga nggak gede. Nah ini harus dipertimbangkan juga sih ya. Kemudian juga covernya ini hanya hingga usia 55 tahun. Kalau seandainya dia udah nggak kerja di situ, misalnya dia udah pensiun atau misalnya kena PHK, mau pakai apa? Masalahnya kita juga nggak tahu ya, kita kena penyakit itu di usia berapa ya. Banyak orang, anak-anak muda sekarang, mereka di usia muda sudah kena atau sudah mengalami yang namanya hipertensi atau gula darah tinggi, sehingga menyulitkan mereka untuk punya yang namanya kartu kesehatan atau asuransi pribadi. Nah, keunggulan dari kartu PPH Plus Prudensial atau juga kartu PSS ini adalah pasti ya dibayar sesuai dengan tagihan, tidak perlu antri sejak subuh, bisa pilih rumah sakit, bisa pilih dokter, ya kan. Kemudian juga bisa cover di seluruh Indonesia. Kemudian juga jaminan obat-obatan paten, dan juga yang paling utama sih kita nggak usah dak-dikduk ya kalau misalnya sakit dan akhirnya harus dirawat, kan kadang-kadang itu yang bikin stres ya, berapa nih gitu ya. Semuanya itu di cover oleh Prudential. Nah ini ada contoh ya, ada kasus ya asuransi dari kantor itu pasti ada limitnya, dan ini kejadian nyata ya. Jadi seorang direktur di suatu perusahaan dia mengalami sesak nafas. Dia ternyata begitu ke rumah sakit langsung divonis bahwa ada penyumbatan di jantungnya dia dan dia harus pasang 3 ring jantung. Nah si direktur ini mengira, wah dia kan direktur ya, dia dapat dong dari asuransi, fasilitas dari asuransi kantor ya. Nah dan itu unlimited gitu loh. Ternyata dia salah persepsi, dia mungkin nggak pernah tahu ya bahwa pastilah setiap orang itu ada limitnya. Nah ternyata total tagihannya ini adalah setelah dia pasang ring itu 478 juta. Nah ternyata tidak semuanya di cover oleh asuransi kantornya dia ya. Dari 478 juta ini 288 juta itu harus dia cover dari kocek dia sendiri, karena berarti berapa itu? Hanya sekitar 190 jutaan ya yang di cover oleh asuransi dari kantornya dia ya. Nah, oleh karena itu gimana tuh kalau misalnya si direktur ini tidak punya uang cash sebesar itu? Bagaimana, apa yang harus dia lakukan gitu? Mau minjem kemana? Karena kan nggak setiap orang gitu selalu punya duit cash yang gede ya di bank seperti itu. Itulah pentingnya sebenarnya kita punya ya backup, yaitu asuransi kesehatan pribadi. Kalau juga nantinya si direktur ini misalnya ya, dia baru mau akan apply ya, baru mau masuk gitu loh untuk asuransi kesehatan pribadi setelah dia pasang ring, itu udah nggak mungkin. Ya kenapa? Karena seseorang kalau sudah pasang ring, bahkan untuk UP jiwa saja itu tidak akan diterima ya, apalagi untuk asuransi kesehatan seperti itu. Nah jadi bagaimana ya, paling dia hanya bisa punya BPJS ya. Kebayangkan seorang direktur
dia harus pakai BPJS. Bukan apa-apanya sih, waktunya itu loh, ya kan. Dia nggak punya waktu untuk antre dan lain sebagainya. Karena kalau pakai BPJS itu harus siap-siap dari subuh mungkin sampai dengan sore itu ya. Soalnya saya sudah pengalaman nih dengan mama saya sendiri gitu loh, untuk satu proses pengobatan dengan menggunakan kartu BPJS. Nah, ini ada tagihan COVID 1 miliar ya. Saat ini COVID juga lagi heboh banget ya. Heboh banget ya. Ini ada gelombang kedua. Nah, ini waktu gelombang pertama kemarin ada seorang ibu, dia dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro karena positif COVID. Nah, waktu di sana itu dia habis 133 juta. Nah, karena keterbatasan ventilator dan sebagainya, akhirnya ibu tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Bogor Senior dan habis biaya 938 juta. Nah, total biayanya untuk COVID ini adalah 1 miliar 72 juta. Dia 41 hari dirawat di rumah sakit. Ini semuanya di cover oleh Prudential. Nah, kebayang nggak kalau kita nggak punya ini? Kalau kita nunggu pemerintah gimana? Ya bisa aja, tapi saat ini pastinya duit pemerintah juga semakin menyusut ya. Tidak semuanya gitu loh di cover dan ada batasan harinya seperti itu. Ini juga tagihan COVID ya, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, si ayah usia 65 tahun, ya dia dirawat inap 55 hari, habis 479 juta. Ya barengan ya mereka bertiga ya, si ibu usia 57 tahun, dia dirawat inap 13 hari, habis 48 juta, dan anaknya dia yang lebih muda, usia 24 tahun, rawat inap 47 hari dan habis 117 juta. Kebayang nggak kalau keluarga ini nggak punya yang namanya mereka bertiga kartu PPH Black Card atau kartu PSS, ya dari mana ya duit 645 juta cash ya. Soalnya kalau mereka menunggu yang dari pemerintah ya bisa jadi mereka nggak kebagian seperti itu. Jadi penting banget terutama di saat-saat seperti ini kita punya lah ya untuk asuransi kartu untuk asuransi kesehatan pribadi. Mengapa sih biaya pengobatan COVID-19 sangat mahal? Ya, karena ICU-nya aja satu hari aja udah 16 juta setengah, belum obat-obatan yang lain ya. Ada namanya Gamaras, ini untuk meningkatkan imunitas itu satu botol kecil aja harganya 3,7 juta. Nah, bagaimana si ibu tadi yang habis 1 miliar itu menghabiskan berbotol-botol Gamaras? Akhirnya gimana? Ibu itu pun akhirnya meninggal. Kebayang nggak keluarganya udah habis ke 1 miliar, ibunya juga meninggal gitu. Sedih banget pasti ya. Nah, ini adalah red kamar ya di contoh beberapa di daerah Surabaya, Jakarta Selatan ya. Rata-rata sih kalau untuk VIP itu 2,3 juta. Ya kan, kelas 1 itu 1,1 juta, contohnya begitu ya. Super VIP 3,3 juta. Nah, ini kita lihat ya. Untuk ruang IC itu mahal banget. Kalau pakai ventilator itu 15,5 juta per hari. Sedangkan tanpa ventilator 12 juta. Nah, kami sendiri kemarin ini ada nasabah kami masih muda banget, usia 36 tahun. Anaknya masih kecil-kecil, usia 5 dan 3 tahun. Dia kena COVID ya, sayang banget cuma 8 hari di rumah sakit Premier Bintaro. Akhirnya beliau meninggal dan tagihannya itu hampir 500 juta. Semuanya diganti oleh Prudential. Ya, 8 hari aja nih dia di ICU. Tentu saja tidak pernah ada seseorang yang menginginkan untuk menggunakan kartunya itu. Tetapi ya sangat-sangat riskan saat ini kalau kita nggak punya bumper ya. Ya namanya hidup kan kita nggak tahu. Kalau ternyata besok-besok ada sesuatu, paling tidak kita sudah punya kartu untuk kartu PSS atau PPH Plus. Jika saat sehat kita bisa memilih layanan terbaik sesuai lifestyle, apakah saat kita sakit kita mau memilih layanan kelas 3? Kalau kita sehat, kita bisa pilih hotel yang kita inginkan, hotel bintang 5, ya kan, hotel-hotel terbaik gitu. Bagaimana saat kita sakit? Ya, jangan sampai kebalik-kebalik gitu loh. Saat kita sakit malah kita nggak bisa milih rumah sakit ya. Akhirnya cuma bisa di kayak sahabat saya itu di kelas 3 karena dia pakai kartu BPJS-nya dia. Ya, justru saat kita sakit, kita penting banget untuk bisa punya pilihan ya, rumah sakit, dokter, obat-obatan yang terbaik. Ya, kalau kita punya untuk kartu PSS atau PPH Plus, paling tidak
kita bisa punya jaminan lifestyle ya yang terbaik dan kita nggak disusahin saat sakit. Umumnya orang akan berusaha melindungi dan memberikan yang terbaik kepada siapa yang dia sayangi. Ya, apalagi jika orang yang disayangi tersebut dalam keadaan lemah tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Ya pastinya kita nggak tega banget ya kalau orang yang kita sayangi itu pasangan, anak-anak, orang tua dalam kondisi sakit. Kita inginkan mereka dapat yang terbaik. Masalahnya untuk obat-obatan paten dan alat-alat rumah sakit yang canggih serta biaya dokter spesialis itu tidak murah. Ya, oleh karena itu milikilah paling tidak kita punya kartu PSS karena dengan kartu PSS ini kita sudah punya satu kepastian ya. Maksudnya kalau terjadi sesuatu ya kita bisa punya pilihan lah yang lebih baik lagi. Nah, ini saya mau jelaskan mengenai fitur-fitur atau detail manfaat dari kartu PSS ini. Nah, jadi kartu PSS ini adalah dia asuransi kesehatan tradisional ya. Dia ada 2 jenis ya untuk asuransi kesehatan di Prudential. Satu yang tradisional PSS, satu lagi unit link yang seperti dipunyai oleh Rimi itu PPH Black Card ya. Semua manfaatnya sama ya. Fleksibel dalam memilih wilayah pertanggungan ya, bisa di cover, bisa pilih mau seluruh Indonesia, seluruh Asia, ya kan sampai seluruh dunia. Dan juga bisa klaim sebenarnya di luar ya. Kalau misalnya kita pakai Bronze B mau klaim lagi di Penang bisa nggak? Bisa, tapi tentu saja sistemnya reimburse dan tidak cover 100%. Makanya dari awal mendingan kita sudah tentukan nih mau pilih yang mana gitu ya. Contoh misalnya kalau mau Bronze B ya berarti kartu itu 100% di cover seluruh Indonesia. Kalau pakai di Malaysia bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa 100% ya, mungkin hanya 30%. Nah, masa perlindungannya ini 1 tahun dan dapat diperpanjang otomatis hingga usia 99 tahun tanpa review medical. Ya, nah jadi ini benar-benar purely yang murni asuransi kesehatan ya. Jadi kayak asuransi mobil aja atau misalnya kayak BPJS ya. Jadi benar-benar dia murni sehingga harganya sangat-sangat terjangkau dengan manfaat yang sampai dengan 15 miliar ya. Kita bisa memilih dokter, kunjungan dokternya juga dokter umum 2 kali, dokter spesialis 2 kali, rawat jalan kanker, cuci darah. Yang paling bagus kalau Prudential itu adalah rawat jalan kanker ya untuk kemoterapi, ya kan. Dia punya pilihan-pilihan ya untuk kemoterapi itu luar biasa ya. Kemudian juga dia bisa memberikan perlindungan sebelum dan sesudah tindakan berawat jalan. Atau kalau juga seseorang masuk rawat inap, sebelum dan sesudah rawat inap, 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah rawat inap itu juga semuanya diganti oleh Prudential dengan sistem reimburse ya. Nah, kemudian kalau misalnya nih kita juga di cover dari asuransi kantor ya. Nah, kemudian kita bisa full pakai itu saja ya, dari kartu PSS-nya juga kasih kita santunan ya. Misalnya 5 hari, 1 hari itu santunannya 1 juta ya, nanti Prudential akan ngasih santunannya berarti 5 kali 1 juta, 5 hari kali 1 juta berarti 5 juta ya. Dan jaringan rumah sakit di dalam dan luar negeri ya. Nah, jadi produk kesehatan ini murni asuransi, bukan produk unit link. Jadi benar-benar tidak ada investasi atau nilai saldo tunai di dalamnya ya. Produk ini adalah produk tahunan, bukan produk yang diikat kontrak jangka panjang gitu ya. Nah, jadi penting banget sih menurut saya ya kita punya yang untuk kartu PSS ini, terutama di masa-masa seperti COVID ini. Ya, saya juga nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Tapi sepertinya sih dunia tidak akan balik lagi seperti sebelum-sebelumnya. Akan lebih banyak jenis penyakit ya. Bahkan banyak sekali penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada mungkin akan muncul. Nah, ini yang harus kita antisipasi sih. Nah, keunggulan dari PSS ini adalah yang dibanding dengan kompetitor ya, yaitu dia bisa perpanjang otomatis tanpa medical check up lagi ya. Kalau di tempat lain, kalau seandainya mereka ada asuransi tradisionalnya, kalau mereka mau perpanjang biasanya dia akan cek nih orang ini berapa dulu dia punya klaim. Kalau klaimnya banyak bisa jadi ditolak. Kalau Prudential enggak, semuanya dia terima ya, tanpa medical check up lagi bisa dia perpanjang ya. Kemudian dia ada kenaikan premi asuransi itu tidak berdasarkan history claim. Jadi di asuransi lain
dia lihat nih kalau historinya nih orang nih klaim terus, bisa jadi dia ditolak, ataupun kalau dia diterima preminya naik. Tapi kalau prudensial enggak, bukan berdasarkan history claim. Kenaikan preminya ini berdasarkan pertambahan atau kenaikan usia. Ya wajar ya, ketika kita usia bertambah tentu saja resiko bertambah. Itu kenaikannya sekitar 7-8% tiap tahun ya. Nah, selama ini ketakutan orang untuk mengambil asuransi tradisional itu premi akan naik tinggi ya, karena itu tadi takutnya dia klaim gede ya. Nah, itulah keunggulannya kartu PSS, kita tidak berdasarkan history claim ya. Jadi hati tenang, tentram, damai karena perpanjangan akan disetujui untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini tabel preminya ya, saya buatin kan tahun ini dana usianya itu adalah 35 tahun ya. Nah, kalau dia ambil yang bronze B itu 502.000 ya, kalau mau ambil yang bronze B ya. Nah, ini manfaat Pro Solusi Sehat ya, semuanya di cover sesuai dengan tagihan. Tinggal kita pilih aja mau bronze B, silver B, itu semua tergantung area. Bronze B itu seluruh Indonesia, silver B itu seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Gold B itu seluruh Asia termasuk Singapura, Hong Kong, Jepang. Platinum itu seluruh dunia kecuali Amerika ya. Nah, diamond itu seluruh dunia termasuk Amerika ya. Nah, jadi semuanya di cover sesuai dengan tagihan ya. Nah, yang membedakan itu contohnya misalnya di bronze B itu biaya pendampingnya 650 ya. Silver B juga sama ya. Bedanya kalau di gold B ini adalah 850. Biaya pendamping itu adalah jadi Prudential ngasih ya, misalnya seorang sakit gitu ya, terus dia ditemani gitu loh oleh orang tuanya, misalnya anak atau pasangannya. Nah, ini namanya biaya pendamping ya. Seperti itu. Terus kemudian semuanya udah sesuai nih, dibayar sesuai dengan tagihan. Jadi kita nggak usah pusing lagi ya. Yang penting kita ambil sesuai dengan wilayahnya kita. Misalnya bronze B. Bronze B itu berarti kita dikasih fasilitas one bed in one room plus kamar mandi dalam. Ya, yang termurah di rumah sakit tersebut atau maksimum kamarnya 1 juta. Nah, contohnya misalnya kita pergi ke satu daerah ya yang di situ itu yang paling tingginya itu adalah misalnya aja ya di rumah sakit di daerah tersebut VVIP-nya itu 800.000, ya udah kita boleh masuk di situ ya. Tapi kalau kita masuk misalnya rumah sakit Pondok Indah ya, yang termurah untuk one bed in one room plus kamar mandi dalamnya di situ adalah 2 juta, ya udah masuk aja di situ karena yang termurah ya. Jadi one bed in one room plus kamar mandi dalam yang termurah. Walaupun rate-nya dia 2 juta nggak apa-apa, masuk aja karena yang termurah ya, seperti itu. Nah, ini adalah benefit untuk Pro Solusi Sehat ya. Jadi kita bisa ada pilihan ya dalam memilih kamar rawat inap. Ya, saya sarankan tadi selalu ambil yang bronze B ya atau silver B contoh gitu. Kenapa? Karena ya apalagi zaman sekarang ini ya kalau ngambil yang silver A atau bronze A itu yang 2 bed dalam satu kamar. Kan kita nggak tahu ya. Misalnya sampingnya kita sakit COVID ya nanti kan repot. Ya selisih harga juga nggak beda jauh lah. Jadi saya sangat menyarankan ambil yang bronze B aja ya. Terus kemudian ini tadi ya ada manfaat santunan hari rawat inap seperti yang saya bilang tadi. Kalau diganti di kantor ya nanti dapat juga dari kartu PSS-nya. Yang paling lengkap itu perawatan kankernya ya. Nah, sayang sekali kemarin itu ya mama saya kan dia nggak punya nih kartu PPH Plus ataupun kartu PSS sehingga kemoterapinya dia itu pakai kemoterapi yang biasa. Nah, kalau seandainya dia punya kartu PPH Plus ya ada kemoterapi ya misalnya yang terbaru saat ini target terapi dan juga imunoterapi. Nah, itu sangat-sangat menolong sih untuk mereka-mereka yang mengalami sakit kanker. Cuma mahalnya luar biasa, makanya nggak di-cover oleh BPJS ya. Untuk imunoterapi saat ini satu kali terapi itu sekitar 40 juta. Nah, satu cycle ya, contoh penyakitnya kayak mama saya kanker paru itu satu cycle itu bisa 25 kali. 25 kali 40 juta itu 1 miliar. Wah, luar biasa ya. Kalau misalnya kita harus
bayar dengan uang sendiri. Ya dari mana uangnya 1 miliar hanya untuk terapinya aja loh, belum operasi, belum yang lain-lain seperti itu. Nah, kemudian juga rawat inapnya ini tanpa batasan hari ya. Jadi mau di situ kalau BPJS kan ada ya batasan harinya, makin lama makin turun. Kalau ini 365 hari atau 366 hari full. Ya kita nggak tahu ya namanya penyakit ternyata harus dirawat rumah sakit, ya udah nggak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian juga ada kalau seandainya seseorang rawat inap ya seperti yang saya sebutkan tadi, rawat inap atau dia one day care ya, bedah rawat jalan, jadi nggak harus nginap. Contoh operasi katarak atau operasi kecil ya harus segera, nggak usah nginep tapi harus bisa segera pulang. Biasanya kan sebelum operasi ada pemeriksaan seperti itu ya, atau setelah operasi ada lagi buka perban lah, inilah itulah ya, pemeriksaan lain-lain. Semuanya ini bisa kita reimburse ya. Nah ini saya buatin untuk dana itu adalah bronze B ya. Bronze B ini coveragenya seluruh Indonesia ya. One bed in one room plus kamar mandi dalam ya, limitnya lumayan gede ya, besar 15 miliar dan setiap tahun refill limit baru itu 3 miliar ya. Wilayah pertanggungan seluruh Indonesia, dia di cover dibayar sesuai dengan tagihan, 365 hari bisa dipakai dalam setahun gitu ya. One bed in one room dengan kamar mandi dalam yang termurah di rumah sakit tersebut. Contoh, makanya kita kalau masuk rumah sakit, masuk aja rumah sakit besar ya. Gitu contohnya, misalnya rumah sakit yang seperti saya sebutkan tadi, rumah sakit Pondok Indah, atau misalnya rumah sakit misalnya Medistra kayak gitu ya. One bed in one roomnya plus kamar mandi dalam itu 2,5 juta, itu yang termurah. Ya udah bisa masuk pakai bronze B kartunya ini. Contohnya sebesar itu. Nah, tetapi kalau misalnya di rumah sakit tersebut ya, misalnya tadi saya sebutkan tadi ya, rumah sakitnya di daerah gitu loh, ternyata di situ ada yang termurah, misalnya untuk one bed in one roomnya misalnya berapa, 500.000 ya, misalnya 500.000, tapi ada di atasnya lagi ya, di atasnya lagi yang 800.000 ya, boleh masuk yang 800.000 karena di sini maksimumnya sampai dengan 1 juta ya. Nah, dia cover pre dan post one day surgery gitu ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian budget klaimnya itu 15 miliar setiap tahun ya, tapi karena ini adalah asuransi tradisional, tadi saya sudah jelaskan ada kenaikan premi disebabkan oleh pertambahan usia itu 7-8% ya. Dan ini murni asuransi kesehatan ya, tidak ada nilai tunai atau hasil investasinya. Dan juga dia akan mendapat santunan cash jika rawat inap rumah sakit diganti asuransi lain atau pakai asuransi kantor. Nah, jadi nasabah tidak perlu khawatir jika saat ini sedang sakit atau misalnya tiba-tiba jatuh, terluka gitu ya, kita nggak pernah tahu ya, misalnya terutama untuk masalah pendanaan, karena Pru akan bayar sesuai dengan tagihan untuk biaya rumah sakit yang timbul, biaya sebelum dan sesudah rawat inap, terutama juga biaya misalnya rawat jalan kanker, biaya pemantauan kanker ya, itu yang luar biasa mahal sih ya. Saat inilah waktu terbaik untuk masuk ke asuransi kesehatan tidak menunda. Ya, kenapa? Karena COVID lagi luar biasa saat ini. Kalau kita menunda punya dan kita sempat positif ya, dan kondisi COVID di badan kita itu nggak begitu bagus sehingga mempengaruhi kondisi paru-paru kita. Untuk kita punya kartu ini nanti susah loh. Kenapa? Kalau misalnya di paru-paru kita tuh ada bercak-bercak, belum tentu kita bisa masuk untuk asuransi kesehatan ini ya. Ada juga beberapa alasan, karena ada masa tunggu 30 hari setelah policy issue sebelum kartu bisa digunakan. Jadi misalnya policy issue-nya itu 15 Juni ya, berarti kartu ini bisa digunakan 15 Juli. Kalau terjadi resiko sakit ya dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli, nah itu nggak di cover kecuali kecelakaannya misalnya jatuh gitu ya, terluka, bocor kepala, nah itu bisa gitu ya. Kemudian ada 18 penyakit yang mesti menunggu 12 bulan untuk dapat di cover. Tapi dan ini semua peraturannya untuk semua asuransi ya. Kenapa? Karena dianggap penyakit-penyakit ini bukan penyakit-penyakit yang tiba-tiba ada ya, tapi mungkin sebelumnya udah ada di tubuh kita gitu, kita aja nggak tahu. Misalnya jantung, kanker, stroke, meningitis, ya batu empedu, batu ginjal, amandel, itu kan bukan penyakit-penyakit yang sebelumnya ada. Hari esok tidak ada yang tahu ya kan. Nah, jika kalau misalnya
seseorang mengalami patah tulang, ya kan. Nah, itu juga nanti repot tuh, akan ada pengecualian untuk certain time ya. Misalnya seperti itu. Nah, repot kan? Makanya ketika sehat, ayo kita miliki kartu PSS atau kartu PPH Black Card. Nah, jika terdiagnosa kanker 90 hari setelah policy issued, penyakit kanker selamanya akan dikecualikan dan tidak dapat diklaim. Ya, makanya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita ya. Makanya ayo segera kita miliki kartu ini. Karena kalau dalam 3 bulan setelah policy issued ada deteksi bahwa dalam tubuh kita ada kanker, kartu masih bisa dipakai nggak? Bisa, tapi seluruh klaim yang menyangkut dengan kanker tidak bisa di cover. Ya, sayang sekali gitu loh ya, padahal itu yang nantinya bisa mahal. Nah, kadang-kadang nasabah merasa rugi gitu ya bayar premi asuransi ya. Kenapa mesti rugi gitu loh? Kita bayar 500.000 loh. Tapi Prudential dia akan tanggung sampai dengan 15 miliar ya kalau terjadi resiko sakit. Nah, bagaimana nih? Siapa yang keluarin duit gede? Prudential tentu saja ya. Oleh karena itu, sesungguhnya Prudential lah yang membeli kondisi kesehatan kita. Makanya ayo masuk ya ketika kondisi kesehatan kita masih bisa untuk di cover oleh asuransi. Karena kalau udah tidak bisa di cover, wah itu luar biasa mahal. Kenapa ya? Kita akan tanggung sendiri risikonya. Biayanya sangat mahal. Nah, ini penyakit-penyakit yang akan dikecualikan dalam 12 bulan pertama sejak tanggal mulai pertanggungan ya. Jadi misalnya semua jenis hernia, ya ada kista, benjolan, ya kan. Kemudian amandel tadi saya udah bilang ya, kemudian batu pada saluran empedu, batu pada saluran ginjal, katarak, tekanan darah tinggi ya. Bahkan juga kadang sakit mah yang rada berat seperti itu ya, bukan kenaikan asam lambung, beda ya kenaikan asam lambung dengan sakit mah yang beneran. Nah, itu namanya tukak pada lambung ya. Itu nanti nggak di cover loh ya. Dan soalnya saya pernah ada kejadian nih, ada nasabah dia pikir dia sehat-sehat aja gitu loh. Dia baru punya polis ini 9 bulan. Ternyata di bulan ke-9 waktu lebaran itu mungkin dia kebanyakan makan daging kali ya, tiba-tiba dia sesak, dia harus pasang ring. Nah, ini nggak di cover gitu loh. Kenapa ya? Dia belum lewati masa 12 bulan pertama. Nah, jadi aturan ini sebenarnya bukan hanya berlaku di Prudential, tapi semua perusahaan asuransi menganut sistem ini ya. Kenapa? Karena kalau seseorang masuk menjadi nasabah ya, perusahaan asuransi nggak tahu ya orang ini benar-benar sehat nggak dilemaannya atau enggak gitu loh. Kita pun juga nggak tahu kan apakah kita benar-benar sehat atau sebenarnya ada penyakit tertentu dalam tubuh kita. Makanya dibuat satu peraturan yang berlaku di semua perusahaan asuransi bahwa oke, boleh klaim, tapi untuk 18 penyakit ini nanti mereka akan ganti setelah lewati masa 12 bulan. Jadi kalau ada klaim sebelum masa 12 bulan ini, semua perusahaan asuransi tidak akan ganti. Makanya apa informasi yang kita dapat ya ayo segera mungkin gitu loh. Mumpung kita sehat saat ini. Ya, karena kalau terjadi sesuatu besok-besok ya kita kan nggak tahu ya. Nah, ini harga dari penundaan ya. Tidak semua loh proposal itu diterima oleh Prudential ya. Ada seorang ibu, dia ditawari kartu PSS ya, tapi ibu tersebut menolak dan menunda ya. Sehingga satu kali dia ada hasil swab yang menyatakan dia positif gitu loh. Nah, karena dia positif, akhirnya proposal dia untuk punya asuransi kesehatan PSS ini ditunda gitu ya. Dia nggak bisa dulu ya sampai dengan hasilnya dia negatif dan ada pembuktian berdasarkan nanti paru-parunya itu di nanti itu hasilnya akan dicek ya, atau apakah nanti dia di MRI atau foto toraks ya, bahwa benar-benar si paru-parunya ini sudah bersih seperti itu ya. Nah, kemudian juga kalau seseorang diajukan proposal untuk asuransi kesehatan yang seperti saya sebutkan tadi, ada yang langsung diterima ya, ada yang langsung ditolak, ada yang dikenakan pengecualian ya. Kayak ada beberapa nasabah saya juga dikenakan pengecualian. Misalnya karena pernah ada benjolan ya kan, atau di payudaranya dia misalnya ada kista atau apa, itu pasti ada pengecualian. Atau misalnya dia dikenakan premi yang lebih tinggi untuk mereka-mereka yang misalnya gula darahnya
atau tekanan darahnya sedikit aja sebenarnya di atas normal, nah itu biasanya dikenakan premi yang lebih mahal. Nah biasanya nasabah-nasabah ini akan ambil. Kenapa? Ya masih syukur mereka diterima ya, karena banyak juga loh nasabah-nasabah yang ditolak karena hasil medical check up-nya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk mereka punya asuransi ya. Nah ini adalah bukti-bukti klaim prudensial ya, bahwa kartu PPH Plus atau kartu PSS itu dibayar sesuai tagihan. Dan bukan hanya rumah sakit Indonesia, bahkan rumah sakit Singapura. Ini ada seorang pasien, dia terdiagnosa kanker getah bening, ya kan, dia dirawat di rumah sakit Singapura dan menghabiskan dana 4,1 miliar, itu padahal 2 bulan loh dia dirawat. Kebayang nggak kalau dia sampai setahun berapa miliar tuh habis ya. Nah ini ada juga nasabah ya, tidak selalu orang yang sakitnya itu berat-berat yang menghabiskan banyak gitu. Tadi saya udah sampaikan ya, COVID aja bisa 1 miliar tuh ya. Ini ada nasabah, mungkin dia salah makan atau salah apa gitu ya, ada bakteri masuk ke dalam tubuh dia, masuk ke dalam darah ya, mengakibatkan infeksi sehingga dia 3 bulan dirawat di ICU rumah sakit Siloam. Biayanya 1,2 miliar. Nah kebayang nggak kalau misalnya jatah dia misalnya dari asuransi kantor tadi seperti Bapak tadi itu ya hanya 200 juta ya. Gimana tuh ya, 1 miliarnya mau cover dari mana gitu loh ya kan. Nah inilah pentingnya kita punya yang namanya asuransi pribadi. Nah ini 4 hari dirawat di rumah sakit, dia pasang ring jantung itu 234 juta ya. Ini juga 5 hari dirawat karena operasi saraf kejepit 311 juta. Wow luar biasa ya, rumah sakit ini sekarang bukan hanya jutaan ya, di bawah 10 juta ya. Udah puluhan bahkan ratusan juta, bahkan miliaran itu udah nilai yang biasa ya. Luar biasa ya saat ini. Ini juga beberapa contoh lagi, usus buntu saja operasi ya 120 juta. Ini pendarahan di otot kandung kemih ya 370 juta. Benar-benar bunyinya itu udah tus-tus juta gitu ya, bahkan miliaran. Nah itu tadi yang betapa pentingnya punya yang namanya kartu asuransi kesehatan PSS ya. Bisa nggak punya yang biasa? Bisa. Saya sih sarankan untuk PSS aja. Kenapa ya, harga preminya juga nggak jauh. Kalau harga preminya nggak jauh ya kan, kenapa nggak punya PSS aja gitu loh. Terutama kita lewatin dulu deh masa-masa COVID ini gitu loh. Dalam waktu 3-5 tahun ke depan ini kita benar-benar nggak tahu ya. Punya dulu deh PSS ini, nanti setelah benar-benar COVID reda baru kita kemudian mau tingkatkan lagi menjadi kartu PPH Plus atau mau ganti ke kartu yang lebih biasa lagi, yang reguler, nggak ada masalah ya. Tapi saat ini sangat-sangat riskan ya kalau nggak pegang kartu yang bisa cover sesuai dengan tagihan. Luar biasa soalnya mahalnya ya. Nah ini adalah proposal polis asuransi sakit kritis yang memproteksi seumur hidup dan juga cair kalau seseorang meninggal dengan nilai tunai yang terjamin. Ya ini PCB 88. Ini salah satu alternatif yang saya berikan juga nanti untuk Rimi dan Dana pelajari gitu ya. Nah, apa sih pentingnya gitu loh, kita punya yang namanya proteksi atau asuransi sakit kritis gitu ya. Nah, kalau seseorang bekerja atau berbisnis itu tentu saja apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu tentu saja punya aset ya, dia punya aset yang lebih meningkat. Misalnya dia bisa punya rumah, juga apartemen, dia punya bisnis, kemudian dia tabungan, deposito seperti itu ya. Nah, tetapi ketika dalam proses untuk membangun aset-aset dia ini tentu saja ada yang namanya resiko ya. Resikonya ini bisa terjadi dia meninggal ya, dia kena yang namanya sakit kronis atau dia sehat-sehat aja bahkan umur panjang seperti itu. Nah, ternyata umur panjang juga bisa menjadi satu resiko tersendiri loh, terutama ketika kita nggak siap dengan dananya. Nah, apakah kita selamanya akan sehat-sehat aja? Nah, tubuh kita ini bagaikan mesin mobil, pasti ada umur pakai ya. Makin sering dipakai untuk bekerja, beraktivitas, diisi dengan makanan minuman, ya kan kita nggak pernah tahu makanan minuman yang terkandung di makanan, di udara gitu ya. Banyak banget apalagi dengan COVID ini ya. Aduh, udara kita benar-benar tercemar ya, ngeri gitu ya. Nah, makin banyak kemungkinan, makin tinggi kemungkinan kerusakan sel-sel dalam tubuh. Ini ada satu bukti klaim ya, dia masih muda banget, seorang ibu ya, 30 tahun, dia buka polis di Prudential.
Dia ambil manfaat untuk sakit kritis ini 9,8 miliar. Ya dia nggak pernah tahu 1 tahun kemudian di usia 31 ya ternyata ibu tersebut terdiagnosa kanker payudara ya dan cairlah 9,8 miliar ini. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan cairnya dana ini dengan mengorbankan diri dia sendiri. Pasti nggak ada ya. Tapi itulah yang namanya resiko. Kita nggak pernah tahu. Tapi paling tidak kalau terjadi resiko itu ya kita tidak rugi 2 kali. Udah sakit nggak punya duit lagi ya. Nah kalau sudah sakit paling tidak ya kita bisa berobat dengan kartu PSS atau kartu PPH Plus. Nah, tapi kan kita ada orang-orang yang tidak mampu bekerja secara normal. Ya, teman saya juga ada yang seperti itu, seorang wanita sekarang sih dia bulan Februari kemarin akhirnya dia sudah meninggal. Seorang direktur di suatu perusahaan dari Prancis ya, dia kena kanker payudara. Ya mau nggak mau dia harus resign dari kantornya tersebut ya karena dia harus berobat dan juga tubuhnya dia makin lemah. Nah, kebayang nggak dari mana dia dapatkan uang untuk biaya hidup dia gitu loh. Misalnya dia udah pakai nih untuk berobat kartu PSS atau kartu PPH Plus dia. Tapi kan kartu itu nggak bisa dipakai untuk bayar listrik, bayar air, dia beli makanan, ya kan. Dia misalnya untuk gaji pembantu, bayar uang sekolah anaknya kan nggak bisa. Nah, penting banget kita punya yang namanya santunan sakit kritis ini. Ya, kenapa ketika terdiagnosa seperti ini, santunan ini akan cair seperti ibu ini cair 9,8 miliar ya. Jadi kalaupun terjadi sesuatu sama dia, ya paling tidak anak-anaknya itu masih bisa melanjutkan kehidupan normal mereka. Ya. Nah, ada nggak suatu produk keuangan ya, kalau terjadi resiko sakit kronis atau sakit kritis, cair dananya misalnya 1 miliar. Kalau misalnya dia meninggal, cair juga 1 miliar. Kalau meninggalnya karena kecelakaan, ya cairnya lipat 3 kali ya, 3 miliar. Nah, kalau dia ternyata umur panjang, cair juga nih UP-nya. Ya, sampai dengan usia 88 cair nih 1 miliar. Nah, ada ternyata produk ini ya. Jadi di setiap kondisi apapun cair pasti. Mau umur panjang sampai 88 cair 1 miliar. Ketika terjadi meninggal cair 1 miliar. Meninggal karena kecelakaan cair 3 miliar, 3 kali lipat bahkan ya. Ataupun kalau misalnya dia terdiagnosa sakit kronis, misalnya terdiagnosanya dia kena kanker lah, atau kena meningitis, atau serangan jantung atau stroke, itu cair 1 miliarnya. Nah, kalau misalnya pun ternyata dalam perjalanan hidup dia, dia sehat-sehat aja gitu loh. Nah 20 tahun kemudian dia berubah pikiran, udah deh kayaknya saya udah nggak butuh lagi untuk terproteksi seperti itu. Saya mau tarik dana saya. Boleh nggak? Dia butuh dana pensiun, dana tambahan usaha, atau apapun itu. Ya dia tarik aja. Jumlah setorannya dia akan dibalikan full tanpa potongan, bahkan dikasih nilai hasil investasinya dia. Luar biasa ya, berarti produk ini benar-benar tidak ada ruginya. Hanya titip dana saja, titip uang aja di Prudential. Kalau terjadi risiko, cair semuanya. Kalau tidak terjadi risiko, dananya juga semuanya akan balik ya. Ini produknya namanya PCB 88. Ini produknya bukan produk unit link ya. Kabar baiknya karena ini produk asuransi tradisional, nilai tunainya terjamin. Ini bedanya. Makanya kita harus benar-benar perhatikan ya. Kalau kita ditawari oleh asuransi lain, kompetitor, tanyain ini unit link bukan. Kalau unit link itu nilai tunainya tidak terjamin. Tentu saja sesuai dengan harga pasar pada saat nanti akan misalnya kita akan cairkan ya. Seperti itu. Tapi kalau PCB 88 nah, itu benar-benar dia jamin sesuai dengan isi daripada polisnya dia ini, ya kan? Dia memberikan santunan UP jiwa dan sakit kronis pada nasabah. Jadi yang mana duluan terjadi? Produk ini biasa kita sebut produk hibrid ya. Kemudian saya nanti kasih proposal ke Dana itu bayar 15 tahun. Kalau mau dipendekin masa bayarnya boleh nggak? Jadi 5 tahun boleh. Tapi nanti yang di store tentu saja pastinya lebih banyak ya. Untuk manfaat yang sama, ya kan? Manfaat PCB 88 ya berlaku hingga nasabah berusia 88 tahun. Makanya saya bilang produk ini adalah produk seumur hidup. Ya, ketika 88 tahun dia masih hidup ya pasti cair juga. Jadi sampai di usia berapa saja pasti cair dana ini ya. Tambahan manfaat kecelakaan 3 kali UP tadi saya udah sebutkan ya.
Ya, jadi dia cair 100% kalau dia meninggal ya. Syarat cairnya itu kalau dia meninggal atau kalau dia umur panjang, usia sampai dengan usia 88 atau ketika dia mengalami kondisi sakit kritis ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya nih ternyata dia memerlukan tindakan pasang ring ya, cair juga 10% dari uang pertanggungan. Jadi kalau uang pertanggungan 1 miliar, ya cair tuh 100 juta yang dia bisa dapatkan berupa santunan ketika dia pasang ring jantung. Ya kan? Nah, kalau seandainya dia berubah pikiran di tahun ke-20, semua setoran mau dia tarik balik silakan saja ya, bisa dia tarik kembali, ya kan? Nah, kemudian ini adalah PCB 88 adalah hadiah terbaik untuk diri sendiri ya. Berfungsi sebagai pengganti income jika pencari nafkah utama ya kan. Ketika kita mengalami sakit kronis kan kasihan tuh orang-orang yang kita tanggung ya, orang tua, anak-anak, pasangan ya, dari mana? Apalagi kalau misalnya kita sebagai pencari nafkah tunggal ya, istri tidak bekerja lagi ya, misalnya kayak gitu, anak-anak masih kecil kan kasihan mereka. Nah, ini fungsinya seperti itu ya, kita berobat pakai kartu PSS ya, santunan PCB 88 untuk biaya hidup ya. Jika umur panjang PCB 88 dapat menjadi uang pensiun yang dapat dicairkan. Benar banget ya, 88 tahun cair tuh dana UP-nya 1 miliar ya. Nah, dapat dicairkan kalau kita benar-benar butuh uangnya 20 tahun kemudian mau diambil nggak boleh banget ya. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Tentu saja saya yakin Rimi dan Dana sudah mengerti ya mengenai gambar ini ya. Oke, nah untuk premi, kalau untuk premi mau ambil yang uang pertanggungannya 1 miliar, itu kalau bayar bulanannya 2,7 juta ya. Kalau mau bayar tahunan diskon 1 bulan, jadi dana cukup bayar 11 bulan saja 29,9 juta ya. Nah, ini tadi saya sebutkan ya, kalau terjadi terdiagnosa sakit kritis atau meninggal ya kan, atau umur panjang di usia 88 cair tuh 1 miliar. Kalau meninggal karena kecelakaan bahkan cair sampai dengan 3 miliar ya. Nah, setelah tahun ke-20 kalau mau tarik dananya nih, ada nilai tunai yang dijamin benar-benar tertera di polis. Misalnya di usia 54 ada dana 490 juta. Tapi kalau mau ditarik di usia 65 ya, itu ada dana sebesar 655 juta. Ya, ini setorannya selama 15 tahun. Kalau mau ambil yang 1 miliar. Kalau mau ambil yang 200 juta uang pertanggungannya, preminya ini 544.000 per bulan ya. Sama kalau mau bayar tahunan cukup bayar 11 bulan saja. Nah, sama manfaat-manfaatnya ya kan. Nah, nanti juga ada nilai tunai seperti yang tercantum di kolom sebelah kanan ya. Di usia 54 ada 98 juta, di usia 65 ada 131 juta dan seterusnya. Nah, ini adalah karena sakit tadi saya udah jelaskan ya, sakit kondisi terdiagnosa sakit-sakit apa sih yang di cover. Nah, ini ada 61 penyakit yang di cover ya. Yang paling banyak sih biasanya ya kalau di Prudential itu biasanya sih kanker, kemudian penyakit paru kronik, stroke ya kan, kemudian juga jantung, banyak juga yang klaim untuk lupus ya kan. Kemudian juga banyaklah ini penyakit-penyakit yang ketika ini udah terdiagnosa ya udah langsung tuh cair tuh untuk santunannya atau meninggal gitu ya. Nah, yang terakhir saya mau jelaskan mengenai asuransi jiwa ya. Nah, ini asuransi jiwa sih memang penting banget ya, karena kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau seseorang tuh misalnya kita pergi keluar kota, tinggalkan duit berapa sih untuk keluarga ya. Kalau kita pergi sebulan misalnya setiap hari kita tinggalkan keluarga 100.000 ya buat uang belanja lah. Kalau pergi sebulan berapa? Ya 100.000 kalau 30 ya berarti 3 juta. Kalau perginya setahun berapa? Ya kalikan aja 100.000 kali 365 hari. Kalau perginya lama dan tidak balik lagi, kita sudah pulang ke surga. Nah, berapa dana yang harus kita tinggalkan sehingga pasangan, ya istri, anak-anak ataupun juga orang tua kita ya, mereka tidak mengalami satu penurunan ya lifestyle. Kasihan banget ya akhirnya kalau mereka jadi dalam tanda kutip jadi suffer ya, menderita karena kita tidak ada lagi, padahal kita adalah pencari nafkah utama, sehingga mereka harus menjual aset yang ada ya, padahal kasihan ya anak-anak masih kecil ya kan,
atau misalnya rumah juga hanya itu doang rumahnya, ntar mereka tinggal di mana, ya kan? Nah, ini kita punya satu produk namanya Prucinta. Ini produk banyak laku banget ya, kayak kacang goreng. Kenapa? Preminya sangat murah ya. Dan dia di cover selama 20 tahun, proteksi 20 tahun. Nah, untuk bayar preminya cukup 10 tahun aja. Jadi separuh waktu ya bayar premi, titip premi sebenarnya 10 tahun saja di cover selama 20 tahun. Nanti setelah tahun ke-20 mau ditarik kembali semua yang di store boleh. Tapi kalau mau perpanjang untuk 20 tahun berikutnya boleh juga ya. Nah, kalau meninggal tuh cair santunan 100%, ya kan? Kalau meninggal kecelakaan 3 kali lipat 300%. Kalau meninggal di bulan Ramadan ya atau 2 minggu setelah Lebaran itu cair sampai dengan 400% ya. Jika tidak ada klaim seperti saya sebutkan tadi, dana dibalikin semua 100% tambah kalau bonus 10% ya. Kalau kita bayarnya itu lewat auto debit credit card atau auto debit rekening bank. Polis dapat diperpanjang tanpa pemeriksaan kesehatan ya. Ini contohnya ya, ada seorang ayah ya di rumahnya di Kelapa Gading nih. Ya sehat walafiat, nggak ada masalah. Ternyata dia kena COVID ya. Dia sempat dibawa sih ke Singapura ya, tapi jiwanya tidak tertolong lagi. Dan dia buka UP jiwa itu 30 miliar. Nah 30 miliar inilah yang dikasih ke istrinya. Soalnya anaknya juga masih kecil-kecil ya. Nah kebayang nggak misalnya ayahnya ini tidak meninggalkan uang sebesar ini ya. Bagaimana tuh kehidupan anak dan istrinya. Soalnya anak dan istrinya tidak bekerja gitu ya. Nah ini luar biasa, seorang ayah yang sangat mengasihi keluarganya ya. Untuk apa miliki Precinta? Berfungsi sebagai pengganti income jika pencari nafkah utama meninggal dunia, maka uang pertanggungan dapat menjadi income bagi keluarga ya. 1 miliar ini paling tidak keluarga bisa bernafas sedikit lah untuk memikirkan langkah selanjutnya ya. Dan jika tidak ada klaim ya duitnya juga balik, jadi ruginya di mana? Nggak ada ruginya ya Precinta ya. Nah, saya udah buatin untuk dana ya, karena kalau misalnya mau ambil yang PCB 88 200 juta kan itu juga bisa cair ya ketika meninggal. Nah, untuk ambil Prucinta kalau mau ambil 800 juta UP-nya itu preminya 842.000 ya. Tetapi kalau mau ambil yang semuanya full UP jiwa 1 miliar, nah itu preminya 936.000 ya, sama ya, bayar bulanan sejumlah nilai ini, tapi kalau mau bayar tahunan cukup bayar 11 bulan saja ya. Semuanya baik yang UP 1 miliar atau UP 800 juta itu semuanya saldo nilai tunainya dijamin ya. Jadi setelah tahun ke-20 ya ditarik semua yang di store selama 10 tahun, bahkan dia kasih lagi 10% ya untuk bonusnya seperti itu. Nah ini summary pilihan ya, summary pilihan ada jadi 3 ya, asuransi kesehatan PSS, asuransi sakit kritis PCB 88, serta asuransi jiwa Prucinta. Nah suggestion saya yang pertama untuk dana, ambil asuransi kesehatan PSS Bronze B itu premi 503 ya, kemudian ambil yang sakit kritisnya 200 juta ya, premi UP-nya 200 juta dan Prucintanya UP 800 juta. Jadi kalau meninggal cair 1 miliar. Tapi kalau terdiagnosa sakit kritis ya cair juga 200 juta ya kan. Nah tapi kalau nggak mau ambil yang ini preminya 1,8 ya untuk suggestion pertama ini ya. Tapi kalau mau ambil hanya UP jiwa dan asuransi kesehatan ya, ambil yang asuransi kesehatan PSS 500.000, jiwanya Prucinta 936 jadi 1,4. Nah menurut saya ambil produk ini, kenapa? Ya nanti duitnya benar-benar balik semua ya, terutama yang untuk PCB 88 dan Prucinta. Kalau PSS ini dia tidak ada nilai tunai, tapi keuntungannya adalah kita ada satu jaminan gitu. Istilahnya kita udah punya aset 15 miliar. Kalau terjadi resiko sakit kita udah gak pusing seperti itu ya. 500.000 sebulan ya nggak nyampe lah ya. Cuma sekitar 17.000 per hari lah ya, ngopi aja nggak sebesar itu gitu loh ya. Kenapa kita nggak punya untuk kartu seperti itu?
paling tidak untuk 3-5 tahun ke depan sampai dengan COVID ini mereda. Wajib banget sih menurut saya punya asuransi kesehatan yang di cover sesuai dengan tagihan, yang menurut saya preminya ini sangat-sangat oke ya, terjangkau dengan manfaat yang gede banget ya. Jadi saran saya, kalau mau ambil yang paling cocok ya, paling oke, cover semuanya, ambil yang Suggestion 1 ya. Jadi dapat sakit kritis, dapat meninggalnya, dapat asuransi kesehatan, dapat itu 1,8 juta. Tapi kalau mau hanya UP Jiwa dan asuransi kesehatan, totalnya 1,4 juta jiwa ya. Menurut saya compare to competitor produknya unit link, nah ini yang harus kita lihat ya. Semua orang sih bisa bikin proposalnya itu bagus, dia bilang nilai balik, tapi kita tahu ya namanya unit link itu tidak bisa dijamin nilainya. Tapi kalau tradisional benar-benar stated seperti yang ada di polis gitu. Dan asuransi kesehatan sih menurut saya wajib ya kita ambil yang sesuai dengan, dibayar sesuai dengan tagihan ya. Kenapa ya, masa ini benar-benar kita nggak tahu ya, unpredictable gitu. Sekarang ini aja semua rumah sakit penuh gitu loh. Kita punya duit aja, punya kartu aja belum tentu bisa. Kenapa? Semua orang penuh oleh penyakit COVID. Nah, apalagi kalau kita nggak punya, ya kan? Lebih repot lagi. Oke, Rimi dan Dana, demikian penjelasan dari saya. Nanti kita ketemu, saya berharap sih di minggu ini kita bisa finalisasi ya, yang mana yang kalian mau. Oke, terima kasih.